Acep ya. Kalau di media sosial orang kenal aku Acep Gates. Nama saya Rio Ferdiansa, saya lahir tanggal 17 Mei 1990. Aku positif HIV sejak September 2018, jadi udah sekitar 3 tahun. Jadi untuk pertama kali saya waktu itu tes, itu saya masih ingat benar, itu tanggal 16 bulan Maret tahun 2012. Jadi sebentar lagi virus HIV ini berteman dengan saya dan sudah hampir 10 tahun. Kenapa saya come out dan kenapa saya bisa speak up, itu karena ini loh orang HIV dan aku sampai hari ini saya masih oke gitu loh, saya masih sehat dan saya masih survive dan ini sudah hampir 10 tahun. Aku pengen nge-break itu di masyarakat kalau ya HIV itu bisa semua orang bisa kena HIV gitu loh. Terus juga aku pengen ngasih ya sudut pandang lain dari orang yang hidup dengan HIV. Karena aku ngelihat bahwa banyak banget media di Indonesia selalu nge-frame orang-orang yang hidup dengan HIV itu pasti kayak sedih, nggak sehat gitu loh. Nah aku pengen nge-share dan nunjukin ke orang lewat media sosial bahwa aku juga positif tapi aku masih bisa bahagia, masih bisa senyum, ketawa gitu kan. Terus mencapai cita-cita aku segala macem gitu loh. HIV adalah penyakit LGBT. Itu yang aku selalu speak up di media sosialku, terutama di YouTube. Aku selalu sampaikan bahwa HIV itu adalah isu buat semua orang. Gitu, bukan hanya untuk teman-teman LGBT. Jangankan orang dewasa gitu loh. Anak kecil yang masih di dalam kandungan pun bisa aja beresiko terinfeksi HIV. Nah, saat ini mitos-mitos yang dulu orang-orang masih gembor-gemborkan itu saatnya kita rubah mindset mereka bahwa virus HIV itu tidak semudah menularkan ataupun tidak sengeri yang mereka pikir. Jelas Kak, kayak pas pertama kali aku memutuskan untuk tes HIV, jadi sebelum tes HIV yang pertama itu, aku sempat datang ke rumah sakit lain, sebut aja rumah sakit A gitu kan. Akhirnya ya udah, singkat cerita aku datang, terus aku diminta untuk masuk ke ruangannya karena ada sesi konsultasi dulu kan. Kita cerita, dokternya mulai nanya-nanya hal-hal yang personal, termasuk orientasi seksual aku gitu kan, kegiatan seksual aku seperti apa. Tiba-tiba ketika aku udah ngejelasin semua, dokternya bilang gini, saya itu nggak suka sama kaum kalian. Karena kaum kalian itu nggak ada kontribusinya buat Indonesia. Kalian tuh cuma nyebarin virus, ya salah satunya virus HIV itu gitu. Terus akhirnya dia juga nanya, kamu ada rencana buat kuliah ke luar negeri gitu atau apa gitu? Terus aku bilang agak pelan gitu karena kayak udah shock dan udah down banget kayak, iya dok ada, saya mau rencana S2 ke luar negeri kayak gitu. Ngapain nunggu S2? Katanya udah kamu pergi aja, toh orang-orang kayak kamu di Indonesia tuh nggak berguna gitu loh. Itu sih Kak, yang sampai sekarang jadi sedikit trauma gitu. Coming out kepada keluarga dan alhamdulillah keluarga menerima sampai hari ini. Dan yang saya bersyukur saya mempunyai orang tua yang luar biasa karena apa? Saat ini malah bapak saya, ayah itu menjadi alarm buat saya. Hampir setiap hari saya selalu diingatkan, Le waktunya minum obat. Walaupun sebenarnya ketika saya coming out kepada keluarga itu mereka sedikit terpukul, ya namanya anak. Tapi saya masih ingat satu pesan dari ayah saya, tidak ada mantan anak. Itu yang pertama. Kemudian apapun kamu dan siapapun kamu akan menjadi tetap anak saya, bukan siapa-siapa. Jangan pernah takut bilang enggak, atau you have to be brave to say no. Kayak contohnya dulu aku ya diajak berhubungan seks, terus si cowoknya ya udah nggak usah pakai kondom gitu kan. Terus aku ngerasa ya udahlah iya gitu. Kalau aku tolak aku takut dia nggak mau sama aku kayak gitu. Itu sih yang jadi pelajaran berharga dan menurutku teman-teman anak muda juga yang secara seksual aktif itu pun harus belajar untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang ternyata bisa merugikan diri kita gitu.